Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh Jacqueline Yuro, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 1 Belimbing, Kabupaten Malang. Perkenalkan, pengajar praktik saya Bapak Lois Roni MPDK dan fasilitator Bapak Muhammad Haniful Fuad MPD. Melalui aksi nyata ini, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang. Jadi kali ini kita berdua melakukan pra-observasi kelas, karena nantinya setelah pra-observasi kelas ini saya akan mengobservasi pembelajaran Ibu Dewi yang ada di kelas. Setelah observasi, nanti ada pasca observasi, nanti di sana kita akan melakukan refleksi dan evaluasi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Jadi saya mau bertanya, Ibu rencananya melakukan pembelajaran atau mengajar di kelas itu siapnya kapan? Nanti saya akan melakukan observasi. Saya siapnya insya Allah hari ini, Bu. Oh iya ya, tapi hari ini ya Bu. Nanti setelah pasca observasi ini kita lanjut dengan observasi. Iya. Di kelas berapa Bu? Saya melakukan observasi ini di kelas 7A. Kelas 7A ya. Iya. Kelas 7A. Ibu mata pelajaran IPA ya Bu. Nanti ketika Ibu akan mengajar di kelas, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang akan hari ini yang akan disampaikan yaitu tentang mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Mengidentifikasi Makhluk hidup dan benda tak hidup. makhluk hidup dan benda tak hidup. Iya. Ada tujuan pembelajaran yang lain lagi Bu? Tujuan pembelajarannya cuma satu, kami mengingat jam pembelajarannya yang sangat singkat. Ini kan di bulan puasa ya Ibu, jadi 1 jam itu hanya 30 menit. Jadi saya mengajar selama 2 jam pembelajaran. Jadi saya rasa satu tujuan pembelajaran itu saja sudah cukup. Jadi memang Ibu yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti yaitu mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Nanti Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas bersama dengan 7A berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak dicapai Ibu di kelas itu seperti apa Bu? Nanti setelah anak-anak mempelajari materi ini, saya harapkan anak-anak itu bisa mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup itu seperti apa, kemudian ciri-ciri dari benda tak hidup itu seperti apa, sehingga anak-anak nanti bisa mengidentifikasi mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan mana yang termasuk ke dalam benda tak hidup. Seperti itu. Jadi area pengembangan dari pembelajaran yang hendak Ibu capai yaitu bisa siswa ini ya bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nanti mereka diharapkan bisa mengidentifikasi ciri-cirinya. Ini ya Bu. Berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas 7A, strategi yang sudah dipersiapkan Ibu apa Bu? Strateginya sederhana saja. Anak lebih difokuskan kepada pembelajaran. Jadi saya hanya sebagai fasilitator saja. Jadi semacam kayak kooperatif learning gitu. Kooperatif learning ya Bu. Jadi nanti ada anak bekerja kelompok bersama-sama. Kemudian setelah bekerja kelompok nanti akan kita diskusikan. Nah, anak sendiri nanti akan menyimpulkan apa sih pembelajaran kita pada hari ini, tujuannya apa dan segala macam. Jadi
yang saya tangkap adalah nanti ketika ibu melakukan pembelajaran, intinya pembelajaran ini berpusat pada murid ya Bu. Iya, benar. Jadi strategi yang disiapkan ibu yaitu cooperative learning. Jadi ketika ibu dalam pembelajaran ini konten, proses, produknya ada. Ya, jadi kalau yang saya tangkap dari yang ibu sampaikan, kalau misalnya berpusat pada murid, ibu lebih kemana? Apakah ada kontennya, prosesnya, atau produknya Bu? Tiga-tiganya ada Bu. Oke, tiga-tiganya ya Bu nanti dalam pembelajaran ya. Oke, berarti ada konten di sana ya, kontennya, ada prosesnya, ada produk juga ya. Luar biasa ya Bu. Nah, dari strategi ini, kalau yang saya lihat ini ibu sudah, ini baru pas perah observasi ya, kita baru perahnya ini saya lihat dari percakapan kita ini, ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi di sini kan ibu mengatakan bahwa ibu sebagai fasilitator saja, jadi mengawasi siswa, mengarahkan siswa. Lebihnya adalah semuanya berpusat pada murid. Jadi semuanya murid aktif ya Bu. Iya, benar. Oke. Jadi semoga nanti pembelajaran ibu di kelas berhasil ya Bu. Amin. Iya. Tujuannya Bu. Iya ya. Iya. Iya. Ada lagi tambahan yang mau ibu sampaikan sebelum kita mau melaksanakan observasi di kelas? Kalau menurut saya ini adalah pembelajaran juga ya Bu buat saya. Nanti kan pada saat proses di dalam kelas, jadi semacam ada evaluasi dan refleksi, itu akan menjadi masukan juga buat saya. Kurangnya saya di mana, lebihnya saya di mana. Oke. Ya. Ini saya sebelum kita mau masuk Bu, Ya. ada nggak ibu udah tahu belum kebutuhan belajar di kelas 7A tersebut? Kebutuhan belajar di kelas 2A karena anaknya ini bervariasi ya Bu tipenya. Jadi ada yang memang benar-benar butuh kita anak tersebut mendapatkan pendampingan. Kemudian ada juga yang memang sekali saja kita memberi instruksi, anak itu nggak paham. Nah, jadi nanti pada saat pembelajaran ada semacam pendampingan juga kepada anak-anak yang memang betul-betul kurang paham. Nah, misalnya anak-anak di dalam kelompok itu kan bervariasi ya. Nah, jadi ada yang anak-anak yang benar-benar udah paham, nanti akan menjelaskan kepada temannya yang belum paham. Jadi seperti itu sih cara saya mengatasi kebutuhan anak. Iya ya, kebutuhan pelajaran murid itu kan berbeda-beda ya Bu. Jadi dari segi kesiapan belajar murid, minat belajar murid maupun profil belajar murid itu masing-masing anak mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda. Ya, harapan saya semoga nanti ketika ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, ibu bisa menjawab semua kebutuhan belajar murid ini ya Bu. Amin, semoga ya Bu. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Kita lanjut dengan melaksanakan observasi di kelas. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada semangat semua? Ya. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, baiklah, ketua kelasnya Ibu minta tolong untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran. Silakan Dewi. Ya, terima kasih Oli. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Seno. Seno kenapa Seno? Sakit kepala. Jadi Seno ya yang tidak masuk. Hari ini kita akan belajar materi baru mengenai alam yang ada di sekitar kita.
kita dan mengenai tubuh kita sendiri. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira ada yang tahu? Ini kita akan belajar tentang kasih. Ya, hidup. Nah, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Pengen tahu dulu, siapa di sini yang tahu apa itu makhluk hidup? Yang bisa hidup. Mem. Ya, apa? Yang bisa bernafas. Yang bisa bernafas. Jalan. Ada lagi? Kemudian bisa bernafas. Oke. Hari ini kita akan mempelajari dan mengidentifikasi tentang makhluk hidup. Ya. Oke. Nah, sebelum mempelajari ini, Ibu akan mengecek kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Anak-anak, Ibu punya selembar kartu yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Nanti silakan anak-anak isi di dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, kemudian di atasnya diberi nama, ya. Nah, di dalam tabel ini anak-anak nanti akan mengelompokkan jenis hewan, tumbuhan atau lainnya. Jadi di sini sudah ada nama organismenya. Silakan nanti anak-anak kelompokkan organisme mana yang termasuk hewan, tumbuhan dan lainnya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau manusia sebutin apa namanya? Ya, dia aja Kesha. Nama yang pendek aja Pila. Pendapat ya. Ya, dua makhluk hidup dengan hidup. Nanti kan udah ketemu nih pohon jambu, kan makhluk hidup. Nanti kalau yang misalkan yang tak hidupnya apa? Yang kita kan hidup. Tumbuh dan berkembang. Terbatas kita. Kan dia memerlukan udara. Terus kan nanam pohonnya di pasti satu potong. Perlu nang. Ini apa? Hah? Buka terlalu pangsa. Ada apa? Lanjut ya. Nanti lanjut. Random boleh. Enggak lah. Ya itu mah itu ya. Apa? Pot nang. Bukan, nanti kan ada makhluk hidupnya. Ada juga makhluk tak hidupnya. Apa makhluk tak hidupnya? Ada macam. Ada kelompoknya. Ada hidupnya. Ini ya Bu perwakilannya. Bentuk mana Rizky ya? Panggilannya ya.
hidup dan makhluk tak hidup. Dari pembelajaran ini kami dapat mengetahui tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kami sangat senang karena kami bisa belajar di luar rumah, dan kami juga telah bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, itu ya. Dari kelompoknya Nana, tadi sudah itu saja. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Ya betul? Sangat bagus. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang ingin menanggapi? Nanti setuju apa yang disampaikan oleh kelompok Nana? Setuju? Ya, terima kasih Nana. Beri tangan untuk kelompoknya Nana. Siapa lagi? Ya, Yang ketiga, batu. Dia tidak bernapas, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bergerak, tidak reproduksi, dan tidak membutuhkan gizi. Yang keempat, kupu-kupu. Kupu-kupu bernapas, tumbuh dan berkembang, bergerak, reproduksi, memerlukan gizi. Yang terakhir adalah tanah. Tanah itu tidak bernapas, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bergerak, tidak reproduksi, tidak memerlukan sumber gizi. Bahwa kami telah mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekolah serta mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah bagus? Sudah bagus? Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok RDRI. Ya, terima kasih ya. Kelompok sama lagi? Ya, sama jadi. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang nama Bintang, Nadine, Gepin, Musta'in, Natus, dan Dayu. Kesimpulan terhadap hasil pengamatan. Di dalam kesimpulan tersebut dalam mendapati makhluk hidup dan makhluk tidak hidup di dalam pengamatan tersebut. Tahu? Sudah? Ini saya singkat dan sebentar. Sebentar, ini dulu tadi. Nah, coba teman-teman yang lain. Ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok ini? Agak betul? Terlalu singkat, kurang jelas. Ada yang lain? Ada tambahan? Ada tambahan? Yang mana ada? Suaranya kurang besar. Oke ya, gadingnya. Nah, baik, terima kasih ya teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya gading. Ya, gading silakan dulu. Terima kasih ya gading. Ada yang lain? Kelompok mana lagi? Ya, silakan ya.
beradaptasi, memerlukan makanan, oke. Mengeluarkan darah. Berarti ada berapa ciri-cirinya? Ada 8. Oke. Nah, Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat anak-anak terapkan di rumah, mengetahui bahwa makhluk hidup itu ciri-cirinya seperti ini. Kemudian yang banyak kali ciri-cirinya seperti ini. Oke. Nah, di akhir pelajaran ini, Ibu ingin kalian melakukan refleksi. Silakan dicatat di bukunya. Silakan dicatat di bukunya. Soalnya tidak usah ditulis ya. Soalnya tidak usah ditulis. Yang pertama, apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Boleh menggunakan emot, icon emot ya, boleh, silakan. Apa yang kalian rasakan? Jawabannya saja. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Boleh menggunakan emoticon, boleh juga menggunakan tulisan. Ya. Sudah? Nah, yang kedua, coba kalian ceritakan. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat ya. Jadi kita hari ini mau ngomongin tentang apa, Bu? Yang sih Iya, jadi waktu lalu saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu ya. Jadi hari ini kita melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas ini. Ayo ini dulu prakarya dan seni budaya di Saya melengkapi Ibu. Jadi biar topik kita hari ini refleksi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu sudah ideal nggak atau sudah sesuai nggak dengan target Ibu? kalau bicara masalah ide ya, menurut saya itu belum ideal. Belum ya. Kalau diskalakan Ibu, kalau diskalakan dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa Ibu? Ya kira-kira antara 7 sampai 8 gitu. Iya ya, 7 sampai 8. Memang kalau saya lihat itu memang udah bagus kayaknya. Berarti Ibu maunya di kelas Ibu tuh pencapaiannya sampai poin berapa? 10 pastinya. Pastinya iya ya. Pastinya kita pinginnya tuh memang kelas tuh kalau misalkan sampai poin 10 ya. Itu idealnya Ibu ya. Nah, kalau memang jika memang belum ideal, nanti kira-kira nih Bu, strategi yang seperti apa yang mau Ibu lakukan? Mungkin kalau kemarin itu saya perhatikan setelah selesai pembelajaran, jadi sudah sih banyak beberapa kekurangan yang menurut saya jadi misalkan seperti pada saat posisi pembagian kelompok sebelum mulai mengerjakan tugas kelompok, anak-anak sudah berada pada posisi masing-masing dengan saling berhadapan dengan anggota kelompok masing-masing. Nah seharusnya itu pun belum dimulai. Jadi sebelum mengerjakan tugas kelompok, anak-anak seharusnya posisinya menghadap ke depan terlebih dahulu, menghadap kepada guru. Jadi anak-anak bisa memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh guru. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, masih ada beberapa anak yang memang tidak terlalu terperhatikan oleh saya. Jadi tidak terperhatikan itu maksudnya anak-anak
ada yang ribut sendiri itu cuman saya tegur secara ini saja, secara jangan ribut kayak gitu. Cuman tidak ada perlakuan berlanjut. Kemudian ada juga anak-anak yang ingin mencoba menjawab tetapi tidak saya perhatikan, jadi kurang perhatian. Jadi anak-anak tertentu saja yang bisa menjawab. Nah, jadi kedepannya strategi yang tentunya mengatasi masalah yang pertama tadi, saya sudah memposisikan anak menghadap ke depan terlebih dahulu sebelum memulai tugas kelompok. Nah, kemudian untuk masalah anak yang tadi yang segala macam, mungkin saya akan lebih melakukan semacam ini, dia itu lebih fokus terhadap pembelajaran, jadi tidak sibuk dan sebagainya. Nah, untuk masalah yang tadi kurang perhatian, mungkin saya akan melakukan pendekatan lebih pada anak tersebut di luar jam pembelajaran, misalkan kalau ke kantor saya berdiskusi, ngajak anak itu ngobrol dan sebagainya. Apa sih kendalanya sehingga anak itu butuh perhatian kayak gitu. Wah, luar biasa ya Bu. Apa ya, ketika melakukan refleksi ternyata dia udah tahu mana yang kurang ya, dan udah ada strategi yang disiapkan ya, strategi yang memang udah Ibu pikirkan ya. Ya saya memang setuju dengan Ibu ya. Ketika saya observasi memang itu ya, memang ada tetap masih ada yang perlu diperbaiki ya, seperti yang tadi yang udah Ibu katakan. Dan saya sangat mengapresiasi ya, Ibu dengan sendirinya udah ada strategi yang disediakan untuk mengatasi setiap kekurangan-kekurangan yang menurut Ibu ada di kelas ya. Terus ini nih Bu, apa ukuran keberhasilan Ibu di kelas? Kalau untuk ukuran selain nilai ya, selain jadi menurut saya suatu pembelajaran itu berhasil ketika anak itu menyenangi pembelajaran tersebut. Jadi anak dengan perasaan gembira, senang, tidak terbebani dengan pembelajaran, itu sudah merupakan suatu keberhasilan buat seorang guru, karena sudah membuat anak didiknya itu sudah merasa nyaman dengan pembelajarannya. Dengan pembelajaran yang nyaman, otomatis secara tidak langsung dia akan mendongkrak nilai anak tersebut. Bagus ya Bu, memang kita selain angka ya, ukuran keberhasilannya itu ketika kita melihat didik kita yang seperti Ibu udah katakan, menyenangi pembelajaran, karena memang ketika senang pasti mau dan semangat untuk belajar. Saya sangat setuju dengan statement Ibu ini. Jadi memang senang, intinya senang, nyaman. Terus ketika dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan menurut Ibu kira-kira apa yang sudah baik? Yang sudah Menurut Ibu yang sudah baik, urutan pembelajaran atau gimana Bu? ya, ceritakan aja. Kalau menurut saya, kalau yang sudah baik pada saat pembelajaran saya sudah mencoba memfasilitasi siswa, kemudian sudah berusaha juga untuk membuat siswa itu lebih aktif. Jadi tidak hanya metode ceramah yang saya gunakan, tapi juga menggunakan metode cooperative learning. Jadi siswa bisa terlibat secara langsung dalam pembelajaran tersebut. Jadi ya secara tidak langsung siswa bisa aktif yang seperti itu. Tidak hanya terfokus pada guru saja yang hanya mendengar, mencatat dan sebagainya, tapi siswa bisa terlibat secara langsung untuk pembelajaran. Jadi siswa lebih tahu gitu, lebih paham. Iya, memang saya udah lihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu memang berpusat pada murid, dan guru yang seperti Ibu katakan tadi bahwa memfasilitasi. Lihat memang murid udah aktif ya Bu dalam pemecahan masalah. Kira-kira nih Bu, yang strategi Ibu yang tadi nih, kapan mau Ibu laksanakan? Berhubung ini sudah akhir semester gitu ya, nah karena anak-anak juga sudah ingin mempersiapkan mulai asesmen sumatifnya, jadi mungkin strategi yang saya sampaikan tadi akan saya terapkan di awal pembelajaran yang baru di semester 1.
strategi yang baru, pembelajaran di dalam kelas lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, dan lebih membuat siswa betah di dalam kelas. Berapa jam pun belajar, Iya. siswa tetap betah. Nanti secepatnya ya Bu, berarti di semester baru karena memang ini kita udah di ujung semester, udah pembelajarannya udah tidak lagi bisa. Nah, untuk Ibu melakukan strategi yang Ibu siapkan untuk mencapai pembelajaran sesuai dengan target Ibu, kira-kira Ibu siapa yang bisa membantu Ibu? Yang pertama tentunya harus ada dukungan ya di kelas. Kemudian kolaborasi saya dengan rekan-rekan sejawat sama guru, terutama guru dalam pembelajaran IPA. Karena jadi kami bisa saling berkolaborasi, saling memberi masukan, pelajaran ini strateginya seperti ini, seperti ini. Nah, selain itu juga saya mengharapkan ada juga semacam komunikasi dengan orang tua supaya bisa membangun semacam kedekatan lah antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Jadi dengan adanya komunikasi dengan orang tua, saya rasa pembelajaran di sekolah akan mudah terbantu. Contohnya seperti ini kemarin nanti ya, saya ada kampus, kan ada praktek di dalam kelas, kemudian kegiatan praktek tersebut saya share di dalam grup pembelajaran IPA. Tiba-tiba malamnya ada orang tua yang WA ke saya kan, katanya seperti ini, Bu, mohon maaf mau tanya, anak saya yang namanya ini apakah tidak ikut kegiatan praktek Bu? Saya bilang, oh iya Bu, memang anak ibu tidak mengikuti kegiatan praktek, jadi saya mengarahkan untuk belajar di luar, kan? Kenapa Bu? Katanya, saya bilang tidak, karena anak ibu tidak membawa alat dan bahan, jadi saya suruh belajarnya di luar. Nah, terus orang tuanya bilang, Bu, padahal anak saya ini ada menyiapkan bahannya, katanya seperti itu. Oh, kalau gitu Bu, nanti saya konfirmasi ke anak ibu dulu kenapa bisa dia tidak sampai ikut praktek belajar bahannya. Nah, selang berapa, mungkin antara 20 sampai 30 menit dari WA ibu ini, anaknya WA ke saya. Adanya, Bu, saya minta maaf karena tadi tidak bisa ikut kegiatan praktek karena alat dan bahan saya kurang. Nah, jadi disitulah terjadinya komunikasi yang putus ya antara guru dengan siswa tadi. Karena itu kurang alat dan bahan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang saya harapkan, adanya komunikasi dengan orang tua dan sebagainya. Jadi bisa orang tua juga mengikuti kegiatan anak-anak di sekolah. Jadi ada semacam perhatian lah buat sekolah. Menarik ya Bu, dari ini siapa yang bisa membantu itu selain kepala sekolah, rekan sejawat ya, salah satu yang mengambil posisi penting ini orang tua ya. Berarti memang dukungan dari orang tua agar pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan itu ideal sesuai dengan harapan Ibu tercapai. Wah, saya jadi penasaran dan ini seperti apa nanti ketika kolaborasi terjalin dengan baik antara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua yang Ibu mau jalin nanti, terus nanti strategi pendekatan dengan murid secara individual ya, dekat tuh terjalin. Nah, saya jadi penasaran nanti ketika Ibu udah melaksanakan pembelajaran kembali, nanti bolehlah kita cerita-cerita lagi ya Bu. Boleh. Baik, ini saya pikir udah pembicaraan kita kali ini Bu. Terima kasih banyak ya, Ibu sudah bersedia untuk kelasnya tuh diobservasi dan ternyata sangat luar biasa kelasnya tuh. Itu malah membantu saya juga Bu. Iya, Merefleksi diri saya seperti apa. membantu ya. Memang seperti ini memang sangat penting bagi kita, bukan hanya untuk mencari-cari kekurangan, tetapi kita bisa tahu kira-kira udah seperti apa sih. Terima kasih banyak Bu, Mbak. Udah luar biasa. Udah. Foto dulu.